anak-anak. Salam berjumpa kembali hari ini bersama dengan Ibu Anita. Ibu berharap anak-anak hari ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, walaupun di tengah pandemi COVID ya. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada bab 11. Namun sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih hari ini kami akan belajar. Tuhan Yesus tolong kami agar kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, anak-anak, Ibu yakin anak-anak semua telah mempersiapkan diri untuk hari ini kita belajar lanjutan dari bab 11. Nah, untuk mengingat kembali yang minggu lalu sudah kita pelajari, minggu lalu ada 3 tujuan ya yang akan kita pelajari di bab 11 ini. Siapa yang masih ingat? Oke, Ibu yakin anak-anak semua masih ingat ya. Minggu lalu kita belajar bagaimana setelah pembelajaran ini kita atau anak-anak mampu memilih sikap yang benar dalam kaitannya dengan solidaritas dalam masyarakat majemuk. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak mampu menceritakan pengalaman hidup bersama dalam masyarakat majemuk. Yang ketiga, mampu merancang kegiatan sebagai wujud solidaritas dalam masyarakat majemuk. Nah, kita akan lanjutkan. Hari ini kita akan belajar khusus bentuk-bentuk solidaritas apa saja di tengah masyarakat majemuk. Namun, sebelum kita mempelajari bentuk-bentuk solidaritas apa saja, Ibu akan menceritakan tentang kisah nyata seorang biarawati di Filipina dengan seorang suster atau seorang wanita muslim yang ada di Filipina. Mau simak ceritanya? Oke, kalau mau simak silahkan anak-anak pasang telinganya mendengarkan ceritanya. Nah, ini kisahnya di Filipina. Ada seorang biarawati di Filipina yang disandra oleh tentara militer di Filipina yang beraliran atau beragama Islam. Nah, kesehariannya ini suster ini memimpin retret. Suster biarawati ini memimpin retret. Nah, retret ini dilakukan setiap tahun dari gereja mereka. Nah, suatu hari suster ini ditangkap oleh tentara militer di Filipina dan selama dalam penyekapannya suster ini dilayani oleh seorang perempuan muslim. Nah, beberapa hari kemudian suster ini dilepas dan kembali ke susteran bekerja sebagaimana biasa. Nah, suatu kali terjadi pertempuran antara tentara pemerintah Filipina dan tentara militer Islam ya. Nah, banyak dari kalangan militer yang tertangkap, termasuk suster, termasuk seseorang wanita muslim yang waktu itu melayani suster. Nah, suster mendengar kabar bahwa wanita tersebut tertangkap. Kemudian suster bertekad untuk mengunjungi wanita tersebut dan berniat untuk mengeluarkan wanita tersebut dari tahanan. Nah, karena suster berniat, maka suster berusaha untuk mencari jalan untuk mengeluarkan wanita tersebut dari tahanannya. Suster mulai berusaha dengan meyakinkan banyak pihak, mulai dari pihak yang levelnya sangat rendah sampai yang tertinggi. Tapi pada akhirnya usaha dan kerja kerasnya membuahkan hasil. Tentara militer mengizinkan perempuan ini keluar dari tahanan, tapi dengan satu syarat, yaitu suster bertanggung jawab untuk mengawasinya agar dia tidak kabur. Nah, oleh karena itu suster mengiyakan apa yang menjadi syarat gitu. Jadi
setiap minggu suster harus mengantar perempuan ini melapor ke markas militer. Lumayan ya, pekerjaan yang berat kalau tiap minggu harus pergi ke militer, melaporkan perempuan ini atau wanita ini. Nah, sekarang suster mengajak wanita muslim ini ke susteran untuk menginap di sana, tetapi itu membawa satu masalah lagi, di mana di sana tidak ada kamar tidur untuk wanita tersebut. Akhirnya suster mau tidak mau, suster akhirnya memberikan kamarnya untuk tidur bersama-sama di dalam kamar tersebut. Akhirnya mereka tidur sekamar. Pada waktu mereka bangun pagi, suster ini bertanya pada perempuan muslim ini. Jadi suster bertanya begini, apakah kamu dapat tidur nyenyak semalam? Terus kemudian suster ini bertanya dengan sangat heran. Kemudian perempuan ini menjawab, saya tidak bisa tidur. Terus kemudian suster bertanya, kenapa tidak bisa tidur? Nah, perempuan muslim ini menjawab begini, karena saya takut suster akan membalas dendam dan membunuh saya dengan diam-diam, kata perempuan muslim ini. Nah, terus suster juga mengatakan hal yang demikian. Suster bilang begini, sejujurnya saya juga takut. Dan saya jujur semalam tidak dapat tidur karena saya takut saya pun akan dibunuh seperti yang kamu pikirkan. Nah, anak-anak, ternyata kecurigaan dan kebencian terhadap agama lain yang ditanamkan sejak kecil itu ternyata mengendap atau tersimpan di alam sadar seseorang. Nah, ini menjadi beban dalam kehidupan orang-orang tersebut. Nah, walaupun mereka berteman, tetapi ada namun tiba-tiba alam bawah sadar mereka muncul tak terduga, muncul kecurigaan, muncul kebencian, gitu. Nah, ini kisah nyata ya, yang memang alami terjadi pada kedua orang ini. Nah, anak-anak, kita akan lanjut pada materi kita. Dari kisah nyata ini kita dapat belajar bahwa dalam kehidupan kita masing-masing pribadi ada kita dengan pola asuh kita masing-masing dari orang tua kita, dengan latar belakang kita yang berbeda-beda. Namun di sini anak-anak, kita akan mempelajari bagaimana sih bentuk-bentuk solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Kira-kira bagaimana kita mengungkapkan, kita melakukan solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ketika kita ada di tengah-tengah perbedaan, yang pertama kita harus menghargai teman dan orang lain dalam berbagai perbedaan. Itu yang pertama. Jadi kita harus menjadi orang yang mampu untuk menghargai sesama kita. Dan yang kedua, kita menghargai penganut agama lain dan sekaligus semua aturan-aturan agama yang ada di dalamnya, termasuk ibadahnya, kita harus menghargai, gitu. Jadi cara beribadah agama Islam, Katolik, Hindu, Buddha, kita harus hargai itu. Sebagai orang percaya yang takut akan Tuhan, kita harus hargai itu. Tidak boleh menghina agama orang lain. Yang ketiga, kita harus berteman dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan yang ada. Misalnya, saya tidak mau berteman dengan dia karena dia hidungnya pesek atau kulitnya gelap, saya tidak mau. Nah, itu tidak boleh. Kita harus mampu untuk berteman dengan siapa saja tanpa memandang siapa dia. Oke? Yang terakhir, usahakan kita untuk dapat bekerja sama dan menolong teman tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, status sosial, dan lain-lain. Jadi ada kerjasama, misalnya di lingkungan sekitar kita, ada kerjasama antar lingkungan. Mari kita keluar kerjasama, kita bekerja bersama-sama dengan
orang-orang di sekitar kita, walaupun mereka berbeda, kita berbeda suku, berbeda ras, tapi mari kita bekerja sama. Nah, dengan begitu maka kita akan menjadi aman, menjadi damai seperti kata pemazmur. Minggu lalu Ibu sudah jelaskan, anak-anak juga sudah tahu. Nah, seperti tadi ayat Alkitab yang minggu lalu sudah Ibu paparkan, bahwa hari ini kita dasarnya dari Matius 22 ayat 37 sampai 39. Di situ dengan judul hukum yang terutama, di mana ayatnya bilang begini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kemudian ayat yang ke-39 bilang begini. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi anak-anak, itu yang mendasari solidaritas kita, mendasari kehidupan kita ketika kita berada dalam perbedaan. Jadi ketika kita ada dalam perbedaan, kita harus ingat ayat firman Tuhan ini. Kalau saya mengasihi Tuhan, berarti hal yang sama pun harus saya lakukan terhadap sesama, gitu, tanpa memandang siapa dia. Oke, anak-anak bisa. Ibu yakin anak-anak bisa, Ibu pun bisa. Sejak dini, sejak remaja, anak-anak harus belajar untuk menghargai sesama dalam perbedaan. Tidak boleh mengejek teman. Mengejek-ejek teman ya, karena itu sangat tidak baik. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat buat kita semua, terkhususnya kita semua yang di NTT ini beragam, ada yang dari suku Sabu, Timor, Rote, Sumba dan lain-lain, tetapi kita tetap satu di dalam Tuhan, dan kita juga tetap satu di dalam bangsa yang besar ini, bangsa Indonesia. Oke? Salam sehat. Sebelum kita tutup pertemuan kita atau pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Oke? Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih kami sudah belajar hari ini. Tuhan Yesus tolong agar kami ketika kami berada dalam keberagaman, kami tetap mencintai sesama kami dengan baik seperti kami mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.